Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Farid dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Di sini saya akan menjawab soal ujian MK Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Soal nomor 1. Mengapa penting memperhatikan faktor sosial dan ekonomi dalam konservasi penyu? Jelaskan disertai dengan contoh kasusnya. Memperhatikan faktor sosial dan ekonomi dalam konservasi penyu sangatlah penting karena penyu seringkali hidup dan berkembang biak di daerah yang juga dihuni oleh manusia dan terpengaruh oleh kegiatan manusia seperti perburuan, pemanfaatan telur, dan kerusakan habitat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa faktor sosial dan ekonomi perlu dipertimbangkan dalam konservasi penyu. Perburuan pertama, manusia sering memburu penyu untuk diambil daging dan kulitnya. Beberapa masyarakat lokal juga memburu penyu untuk diambil telurnya. Untuk mengatasi perburuan ini, konservasi penyu harus mempertimbangkan cara-cara untuk mengurangi permintaan atas produk-produk penyu serta membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian penyu. Pemanfaatan telur. Telur penyu seringkali diambil untuk dimakan atau dijual sebagai makanan tradisional di beberapa daerah. Oleh karena itu, konservasi penyu harus memperhatikan faktor ekonomi dalam mengurangi permintaan atas telur penyu. Yang ketiga, ada kerusakan habitat. Habitat penyu seperti pantai dan terumbu karang seringkali rusak akibat kegiatan manusia seperti pembangunan pariwisata atau pembangunan infrastruktur. Konservasi penyu harus memperhatikan dampak kegiatan manusia terhadap habitat penyu dan mencoba untuk meminimalkan kerusakan habitat. Yang keempat, ada keterlibatan masyarakat. Masyarakat lokal seringkali tinggal di wilayah pemijahan penyu dan bergantung pada sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Dengan memperhatikan faktor sosial dan ekonomi dalam konservasi penyu, diharapkan dapat tercipta solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam menjaga keberlanjutan populasi penyu dan habitatnya. Soal nomor 2. Bagaimana cara pihak IUCN menentukan status konservasi suatu organisme? Adakah kajian yang dilakukan sebelumnya? Jika ada, hal apa saja yang perlu diteliti? IUCN International Union for Conservation of Nature menetapkan status konservasi suatu organisme dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan populasi, habitat, dan ancaman terhadap spesies tersebut. Proses penilaian ini dilakukan oleh spesialis atau pakar terkait yang tergabung dalam IUCN Species Survival Commission. Sebelum menetapkan status konservasi suatu organisme, IUCN melakukan kajian terhadap spesies tersebut. Beberapa hal yang teliti antara lain populasi dan persebaran. Informasi tentang jumlah populasi, distribusi, dan habitat spesies tersebut perlu dikumpulkan untuk mengevaluasi kondisi populasi secara keseluruhan. Yang ketiga, biologi dan ekologi. Kajian tentang biologi dan ekologi spesies sangat penting untuk memahami kebutuhan habitat, kebiasaan makan, reproduksi, dan perilaku spesies tersebut. Yang ketiga, ada ancaman dan tekanan. IUCN menilai beberapa faktor yang berpotensi untuk merusak atau mengancam populasi suatu spesies. Ancaman ini bisa berupa perusakan habitat, perburuan, perubahan iklim, atau invasi spesies asing. Yang keempat, ada kebijakan dan manajemen. Kajian terhadap kebijakan dan manajemen konservasi di daerah populasi spesies tersebut juga penting. Hal ini meliputi upaya konservasi yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat setempat. Soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan status konservasi not evaluated dan least concern? Mengapa status ini bisa faktor apa saja yang mempengaruhinya? Not evaluated adalah kategori status konservasi yang menunjukkan bahwa suatu spesies belum dievaluasi oleh IUCN. Kategori ini digunakan ketika tidak cukup data yang tersedia untuk menentukan status konservasi suatu spesies. Sedangkan less concern adalah kategori status konservasi yang menunjukkan bahwa suatu spesies tidak dianggap terancam kepunahan dalam waktu dekat berdasarkan informasi yang tersedia. Meskipun demikian, spesies tersebut masih memerlukan pengawasan dan tindakan konservasi untuk mencegah kemungkinan ancaman di masa depan. Status land concern dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain populasi yang stabil, tidak adanya ancaman serius, adanya upaya konservasi, dan populasi suatu spesies dapat mengalami penurunan drastis dalam waktu yang singkat. Soal nomor 4. Ketika Anda ditunjuk sebagai ahli dalam penentuan zona konservasi, komponen apa saja yang akan Anda pertimbangkan dalam menentukan zona konservasi?
Sebagai ahli dalam penentuan zona konservasi, beberapa komponen yang perlu dipertimbangkan dalam memetakan zona konservasi suatu kawasan adalah keanekaragaman hayati. Informasi tentang spesies yang hidup di kawasan tersebut perlu dikumpulkan untuk menentukan tingkat keberagaman hayati di kawasan tersebut. Yang kedua ada habitat. Kajian tentang jenis dan kualitas habitat di kawasan tersebut perlu dilakukan. Yang ketiga ada ancaman. Kajian tentang ancaman terhadap keanekaragaman hayati di kawasan tersebut perlu dilakukan. Ancaman ini bisa berupa perusakan habitat, perburuan liar dan perubahan iklim dan invasi spesies asing. Beberapa penelitian yang perlu dilakukan antara lain survei lapangan. Studi lapangan perlu dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang keanekaragaman hayati. Yang kedua, analisis data spasial. Analisis data spasial perlu dilakukan untuk memetakan habitat penting dan mengidentifikasi zona konservasi paling sesuai. Yang ketiga, ada studi sosial dan studi sosial perlu dilakukan untuk memahami cara hidup dan kebiasaan masyarakat setempat serta membangun kerjasama dengan mereka untuk menjaga kawasan tersebut. Yang keempat, ada evaluasi program konservasi yang ada. Evaluasi program konservasi yang ada perlu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan dari program tersebut. Sampai disinilah jawaban saya pada ujian ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.